benar. Sehingga kita mungkin jadi eh, harus tadi ada yang break dulu, ada yang jeda dulu. Di sini juga saya menemukan dari buku ini covernya ya, kan dia tenggelam, tapi dia posisinya bergelung gini ya, kayak janin gitu kan. Itu kan posisi yang nyaman. Ketika kita tuh hangat, terus dekat dengan sumber makanan, sumber kasih sayang dari orang tua gitu ya. Dan di buku ini juga ternyata ada di babnya, salah satunya membahas tentang waktunya untuk bergelut. Jadi waktunya untuk mm, memberi tadi mindfulness gitu ya. Terus untuk diam dulu. Misalkan setelah kita mengalami sebuah badai yang besar, misalkan yang kerjaan atau sesuatu, misalkan perpindahan jurusan kuliah, misalkan ada yang nggak cocok, terus pindah misalkan, atau pekerjaan yang tidak cocok, dan akhirnya dia keluar tapi belum ada pegangan lagi. Nah, di situ tuh dibutuhkan waktu untuk bergelut itu, waktu untuk jeda dan ini. Tapi seringkali orang yang diminta oleh dokter itu untuk kayak istirahat dulu, kayak saya harus istirahat, saya harus sibuk gitu. Bahkan ketika setelah mengalami burnout atau kelebihan beban kerja atau beban emosi gitu, dia nggak bisa lagi istirahat gitu. Makanya ini kayak semacam rem rem pengaman yang harus langsung. Malah dia di sini mengusulkan setahun 2 tahun untuk sekadar bergelut dia bekerja juga, mungkin realize dulu dari situ juga kan kita mencari menjajaki diri sendiri. Terus dalam hubungan juga, pertemanan atau dalam keluarga atau dalam hubungan pasangan, ketika terjadi permasalahan yang ada keputusan atau sesuatu yang emosi kita jadi apa yang terpengaruh besar gitu ya. Nah di situ juga yang di sini posisi kayak gini itu emang mewakili isi bukunya juga gitu. Eh, karena di sini yang berusaha menyembunyikan itu, mungkin di sini ada nggak teman-teman yang itu tuh pertanyaan terakhir, merasa galau, sedih, terluka, tapi tersembunyi gitu, disimpan aja atau masih normal atau udah meledak gitu, atau pernah Nah, udah jalan akhir tapi ya udah. tapi sendiri menangani sendiri gitu. Jadi berhenti kalau kegiatan begitu. Awalnya sendiri, cuma lama-lama beban gitu aku. Berapa 6 bulan? Oh, enggak itu sempat enggak oke, enggak konsisten gitu. Jadi kayak sekitar 2-3 tahun, tapi baru konsistennya tuh kayak sekitar waktu itu 3-4 bulan terus sih sebelum di stop, dan kayak mau stop obat dan coba lebih ke terapi aja. Oh, udah terapi. Oh ya. Betul, betul. Eh, kongres yang lainnya. Pernah, pernah itu emang aku dulu kecilnya emang punya masa kecil yang bagus lah. Dari umur 5 sampai enggak lah, ya udah ya. Dari umur 5 sampai umur 12 tuh enggak bagus. Ya, umur 12 sampai habis SMA juga nggak bagus sih sebenarnya. Terus udah gitu ada di satu hari di mana itu lagi Ramadan lah, tahun berapa ya aku nggak tahu, 2022. Itu aku lagi ikut kayak learning camp, tapi aku merasa kayak nggak, aku sering ngerasain nggak stabil, tapi ini tuh satu hari ini tuh bener ngerasa ini kayaknya udah gak bener deh aku gitu kan, kayak udah bukan aku gitu, udah gak bener. Aku meledaknya sampai nangis 2 jam, 2 jam, iya 2 jam, bener. Dan itu tuh kayaknya dari something wrong with me. Ternyata pas pas dikulik lagi, aku ke psikolog. Iya, itu karena karena masa kecil, karena trauma masa kecil. Terus dari itu kayaknya setelah aku juga sampai sekarang masih masih ke psikolog, dan udah better sih alhamdulillah. Kalau dulu tuh bener yang tiap malam tuh nangis, tiap malam tuh ya
mikirnya enggak gitu. Tapi sekarang tuh udah kayak udah lebih jauh lebih baik daripada dulu. Gitu. Luar biasa. Iya. Kayaknya itu nangis dulu. Iya. Itu kan karena kayak langsung lapar. Lebih ke ini itu aku ya gitu. Kayak gitu. Jadi berarti itu tanda dari tubuh ya. Bisa Ya. dia buat rilis emosi. Bisa juga tanda kita ada yang nggak baik-baik aja gitu kalau Benar. kalau udah sering banget gitu. Dan suka. Memang sih trauma itu berasal dari awalnya semua kita pengalaman awal ketika kita masih kecil ya. Jadi pembentukan kayak um, masuk terus tuh kayak apa ya attachment emotional attachmentnya kayak gimana gitu ya. Orang tua dan anak. Nah itu juga berlevel bertingkat-tingkat ya. Hubungan dengan orang tua itu juga kayak ada yang sakitnya dari tua, ada juga selama pertumbuhan tuh ada yang kurang gitu, ada yang dari kalau attachment ini mungkin dari segi komunikasi kayak orang tua kita dan kita ketika kita misalkan udah terinformasi dengan baik tentang perkembangan psikologi kita, ketika kita mulai untuk membuka komunikasi pun belum tentu eh, mendapatkan sinyal yang sama gitu. Misalkan ada permasalahan dengan pola attachment komunikasi gitu kayak kita waktu kecil sering diabaikan misalkan kita ingin sekarang kita bisa nerima tapi pengen apa ya, membuka lagi dengan suatu cara yang lebih baik juga komunikasi terima karena ada dua pihak orang lain juga kita tidak bisa merangkul. Teman-teman ada yang kena Korean Wave? Aku nih Kenapa? K-pop. Iya, K-pop. Siapa? NCT. Iya, NCT Dream. Random. Citizen. Citizen, iya. Citizen. Ya mungkin dari um, Korean Wave itu kan banyak ada K-pop, ada drama, ada juga ada SKBL itu kan. Mungkin ini salah satunya gitu. Ini judul asli dari buku ini Konjajahme Juko Sangchebat Timaro. Hai, Sangchobat Cimara Hajimara. Jadi jangan terluka setelah berbuat baik sendiri dan jangan terluka karena terlalu baik sendiri. Nah, bahasanya seperti itu ya kalau dari bahasa Korea. Jangan melihat semua ini tadi ya udah ya. Udah tadi. Next. Nah ini siapakah Yu In Jung? Tadi saya udah ceritain sedikit ke Bapak. Jadi di sini banyak pasien-pasien yang terluka hati itu karena relasi dengan keluarga, teman, kolega, dan pasangan. Tetapi di sini tuh ya kan. Terus dalam buku ini dia menuliskan resep psikologi untuk melindungi diri dan perasaan kita sendiri dalam sebuah relasi. Sebuah penguat bagi orang-orang muda untuk mencapai kemandirian emosi dengan belajar mengenali diri sendiri dan menyampaikan kebutuhannya kepada orang lain. Mungkin kalau tadi THSK kayak apa ya begitu membutuhkan buku self improvement mungkin eh, dia belum atau dia belum menemukan buku yang ngeklik gitu ya kayak tapi Dulu suka, sekarang udah tahu itunya gitu ke situ aja Lagi gitu. di stop. kayak polanya kayak gitu terus. Ya nanti udah hafal gitu kan bisa Enggak diterapkan. Jadi udah bisa diterapkan. Lah ya. pola. Mungkin nemu pola tadi. Ya Nah. udah. Nah.
Soalnya dia mungkin udah pada apa yang kayak gini. Gaya penyampaian ringan seperti obrolan. Terus dipengaruhi secara pribadi, gaya penulisan. Oh ya intinya ini dia ingin eh, tips-tips atau apa catatan-catatannya itu bisa menjadi film psikologis yang bisa dibawa kemana-mana seperti kita mau ke sekolah nutrisi. Jadi kalau saya baca buku-buku yang lainnya dari penulis Korea lain, ada yang dari psikiater juga, ada yang dari orang biasa. Kadang ceritanya tuh agak muter-muter atau terlalu teoritis. Kalau di sini tuh dia si jawabannya ringkas, jadi si clue-nya tuh jelas, terus padat, dan langsung ke permasalahan yang sedang dialami oleh pasien saat itu. Salah satu contohnya adalah ada seorang yang datang ke tempat dia apa sedang menjalani proses diet gitu ya, tapi dietnya tuh gagal karena sifat dia yang nggak bisa nolak temennya yang ngajak makan. Kalau di Korea itu kan misalkan makan siang bareng terus makan malam dia ikutin terus karena ingin menjadi teman yang baik, yang suportif, yang selalu yes gitu kan. Tapi ketika berat badannya nggak ideal, yang nggak tercapai, terus dia cerita ke temannya, "Ah, saya tuh sebenarnya lagi diet loh. Gitu. Dan saya selama ini berkorban, ya betul kan. Saya selama ini selalu ikutin eh, undangan kalian gitu kan. Dia inginnya bercerita seperti itu tuh mendapatkan support gitu, kayak kata-kata yang mendukung. Ternyata misalkan "Maaf ya, kita terlalu sering mengajak kamu keluar gitu. Terus harusnya kamu lebih hati-hati gitu. Ke depannya kejar dulu berat badan." Ya misalkan, tapi malah dia mendapatkan kata-kata yang kurang suportif dan terlalu mengecilkan usaha dia gitu, kayak ya udah kalau kamu nggak mau ya nggak usah ikut lah, gitu. Jadi selama ini kayak gini. Dan dia menyalahkan ke berat badan dia gitu. Kalau saya nggak gemuk pasti saya berteman dengan lancar gitu. Kalau saya badan saya bagus pasti saya kerjaan saya baik, tuh mendapatkan kerjaan yang lebih baik, terus hubungan relasi baik. Jadi dia merusak image dirinya dan harga dirinya itu gitu. Intinya itu. Kebanyakan yang datang itu membawa masalah, apakah dia memang badannya ideal atau enggak, dia punya harga diri yang rendah dan selalu membuat diri dia berhenti menganggap dia cukup gitu. Selalu ada yang salah. Kalau saja saya seperti ini, pasti relasi saya baik gitu. Ketika kejadian yang tadi, akhirnya si dokter ini masukkan, ya udah kamu egois aja, nggak apa-apa tolak aja, atau itu kan demi kebaikan kita sendiri, bukan berarti egois itu baik, tapi proses untuk mengikuti orang lain itu uh, ada arahnya gitu, ada titik di mana kita bisa mengatakan tidak, biar orang lain juga menyadari keberadaan kita, value kita. Jadi harus ada sih. Ini enak dari kuah. Pernah nggak teman-teman berbuat baik sama orang, perhatian, peduli, seperti yang tadi, tapi ketika kita di titik butuh perhatian dia, perhatiannya nggak ada. Terus malah apa ya? Kita selalu memberi, misalkan sharing makanan, sharing apa, tapi ketika dia punya lebih, dia nggak pernah ingat. Ataupun cuma di depan kita juga dia cuek aja gitu. Dan kita bukannya menuntut balasan, tapi kok nggak balance ya gitu. Nah, pernah nggak sih responnya apa?
Ceo. atau udah nggak mau gini lagi, atau enggak kok gini ya, kok ini. Kalau itu terjadi di semua relasi dan berulang-ulang, itu kan berarti ada emotional drain kan, maksudnya kita tuh ada yang hilang gitu kan. Itu di ujung. Makanya tindakan awal kan kita menuntut orang lain, mengharapkan perhatian, terus menangis gitu, tapi kitanya sendiri yang berarti ya kita prosesnya itu, kalau yang saya baca sih, yang apa ya, dicoba diajarkan sama yang nulis ini ke pasien-pasiennya, walaupun dia nggak secara langsung masih kuliah gitu kan, dia cuma udah kamu gini aja gini aja gitu kan. Itu tuh awalnya yang mengenali diri sendiri dulu, terus menerima kondisinya dulu, terus ya berani untuk bertindak yang berbeda dari biasanya. Katanya di salah satu bagian dijelasin, kalau orang yang kan kita takut gitu ya kalau misalnya berkata tidak atau membatasi diri, aku orang itu meninggalin kita, atau eh, kita nggak diterima gitu kan, kita nggak cukup baik gitu kan. Tapi katanya orang orang yang memang meninggalin kita pasti akan ninggalin gitu. Kitanya udah kayak gini juga, kalau kitanya eh, stabil, justru itu menarik orang dan menyeleksi juga, menyeleksi mana yang bakalan ada sisa dan mana yang akan tersisa. Jadi bukan kitanya yang menentukan ke orang lain, tapi kita menjadi sumber kekuatannya, terus nanti mereka sendiri yang bergerak, kelihatan sendiri. Kalau di detik ini ya teman-teman, kita sering-sering aja lah ya. Kalau di ke bukunya, buku ini tuh pokoknya intinya, eh, jangan untuk mempertahankan relasi yang ada, kita mengorbankan relasi dengan diri kita sendiri gitu. Jadi di sini kasus-kasusnya tuh untuk eh, bisa diterima orang, untuk eh, eksis di lingkungan sekitar, kita mengorbankan diri kita sendiri. Pas kita ada masalah, kita cuma bangun sendiri dan nggak ada orang saya cukup empati untuk dengerin gitu. Nah, itu yang jadi masalah kebanyakan. Dan disitulah kita harus ngambil alih dan apa ya, misalnya kita jangan menempatkan diri pada penilaian orang dan ingin diakui atau disukai semua orang. Jadi kalau kalau saya baca di Instagram dari RRC itu ada yang ya kalau butuh love language dari orang, menuntut dari orang, daripada nggak dapat ya dari diri sendiri aja gitu. Kayak hal-hal yang kita tuntut dari orang lain, justru itu yang harus kita berikan ke diri kita sendiri dulu. Jadi dari relasi-relasi semua ya tentunya adalah relasi kita dengan diri kita sendiri dulu. Kalau itu udah beres, sebenarnya itu juga sih perempuan saya sendiri gitu. Selama ini kita kalau misalkan jalan aja ya, misalkan ke supermarket, kita baru punya rezeki lebih, kita inget nih, oh masih A, ini gede ini si A tuh kehabisan ini tadi. Tapi perhatian itu tuh buat mereka tuh ya sudah yang biasa aja gitu. Dan ketika kita kekurangan, mungkin di suatu titik kita butuh kehadiran mereka, mereka tuh nggak jadi supportive ke kita, dan mereka juga nggak memberikan suatu balasan yang sama gitu. Dan ketika kita merasa butuh juga nggak langsung, karena polanya udah kebentuk, jadi biasa orang yang udah biasa nerima, dia akan pengen nerima lagi. Sulit untuk tiba-tiba dia berempati dan dia juga mencoba untuk menjadi pihak yang memberi gitu. Nah itu, padahal tugas kita di sini juga ya, dijelaskan salah satunya ketika ada relasi dengan teman teman sesama perempuan, bahkan ya itu
ketika dia satu pihak merasa lebih dekat dari pihak yang lain merasa kewalahan dengan kedekatan yang dirasa oleh yang ini, jadi kayak sepihak gitu. Nah, di situ harusnya di posisi pada awal terbentuknya pertemanan atau relasi itu kita udah tahu keseimbangannya itu sejauh mana. Yang terpenting itu adalah rasio antara tekan gitu harus selalu seimbang. Gak bisa satu pihak yang selalu memberi. Gitu. Karena nggak semua, mungkin ada ya ketika kita bertemu dengan seseorang yang bisa responsif gitu. Oh yang ini waktunya saya menerima dan besok waktunya saya memberi. Nah, belum tentu ketika kita memberi orang lain tuh akhirnya akan berperan sebagai yang memberi ke kita. Bisa aja jadi kita yang tertarik gitu dan itu nggak seimbang. Gitu. Dan ujungnya nanti kalau di sini eh, dia datang ke psikiater, kayaknya bertanya kenapa ya saya udah berbuat baik sama semua orang, ya suportif ke semua orang, tapi kok saya nggak dapat eh, kebaikan saya nggak dihargai. Gitu. Terus orang lain juga pasti nggak merhatiin kita, kebutuhan kita nggak seperti kita merhatiin dia kayak gitu. Dan disitulah cara kita menyayang, mencinta, menghargai diri sendirinya adalah kita mengatur ritmenya juga gitu. Dan di situ jadi eh, berhentilah tersakit itu tuh di situ. Ketika kita mengambil alih eh, aksi-aksi kita gitu. Terus proporsinya itu segimana. Sini banyak banget kasus-kasusnya. Ada yang hubungannya mungkin, ada yang hubungannya dengan keluarga, eh, ada yang dia kan ada yang keluarganya ibu bapaknya tuh masih suka makan bareng tapi sudah katanya 8 tahun pisah kamar, dan dia tuh mengeluhkan ke, kan nggak bisa cerita ke orang tuanya, dia mengeluhkan ke psikiater ini, kenapa ya keluarga aku nggak sebaik keluarga teman aku yang lebih ideal gitu kan, lebih akrab terus semuanya gitu aja. Tapi di sini dokter Yu ini ngasih wawasannya kamu masih mending loh keluarga kamu masih makan bersama. Ada keluarga yang lain yang bahkan sudah berpisah atau ada kekerasan. Eh, Walaupun juga seideal yang sampai jangan membandingkan posisi proses kita dengan ideal orang lain, pacar orang lain. Terus ini kalau dari teman-temannya yang udah ngalamin proses up and downs-nya situ, kira-kira tips apa sih yang bisa membuat eh, kita bisa bertahan dan tetap tumbuh gitu? Apa? Bisa ada saya Bilang satu. Ini ada apa? coba jadi kalau dari aku mungkin lebih ke tadi benar sih dari itu. Jadi kayak ada saatnya kita muncul di orang-orang dan saat itu kayak ya udah peduli diri sendiri aja dan benar mungkin bikin awal egois semua orang kayak semua orang ternyata gitu sih sebenarnya untuk menjaga kedamaian diri sendiri. Dan juga ini yang pertama, terus yang kedua sebenarnya kalau di aku pribadi bisa jadi karena aku extrovert juga itu lebih ke open gitu sih. Maksudnya energinya open, jadi aku sering banget kayak lagi randomly duduk di tempat umum terus tiba-tiba ada ibu gue nyamperin ngajak ngobrol segala macam, dan sampai dari percakapan itu padahal aku nggak curhat sama sekali tapi ibunya tuh ngasih cerita yang bikin aku merasa kayak oh mungkin ini aku masih begini atau mungkin kayak oh aku jadi nggak ngerasa sendiri gitu, jadi kayak dengan open itu aku jadi merasa terpeluk gitu loh. Kayak gitu, dan itu open gak harus ke strangers tapi juga bisa ke orang yang mungkin selama ini kita nggak pernah deket gitu loh, karena kadang beberapa orang tuh nggak mau deket ke kita karena kitanya dari awal sudah menolak duluan mungkin dengan body language or something like that gitu. Dan yang ketiga ya sih benar menerima diri, dan mungkin tadi kayak kata Kak aku kan self help itu polanya gitu-gitu aja, dan aku juga nangkep juga kayak gitu, dan aku merasa kayak iya benar polanya gitu lagi, jadi kayak bukan bosan sih, lebih ke ya udah tapi gara-gara muak dengan pola itu lagi jadi aku menyadari kalau dari itu aku ngambil satu aja yang mau kita praktekin, jadi mungkin kita bisa mencoba hal kecil kayak gitu, jadi nggak semuanya harus kita praktekin tapi kita praktekin satu aja yang menurut kita
kita lagi butuh banget, tapi sebenarnya balik aduh nggak bisa tuh dong. Terus yang poin keempat Kan kamu masih ingat poin kamu sendiri. enggak Oh enggak ya, udah nggak apa-apa. ya udah benar, tadi yang poin keempat tuh lebih ke sama eksperimen sih Kak. Jadi kadang tuh kita takut kayak misal kalau tadi kan takut ditolak orang lain tuh takut jadi nggak terima lagi kan. Jadi kalau dia pribadi ya udah try aja, kalau misalnya aku menjauh dia bakal gimana gitu. Terus kayak oh ternyata begini ya udah. Terus kalau misalnya kita menjauh terus dia nggak deket ya nggak masalah, terserah kita kalau kita mau keep menjauh ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau deket lagi juga nggak masalah, karena sebenarnya nggak tentu loh kalau misalnya kita menjauh terus dia menjauh itu karena ada masalah, karena bisa jadi emang dia juga lagi punya sesuatu makanya dia nggak mendekat. Dan yang aku tahu selama ini kalau dari relasi orang-orang kita tuh bisa comeback kapan aja gitu. Terus yang kelima adalah santai, ya ternyata tidak sesulit itu, cuman tapi kalau misalnya di orang yang udah desperate emang nggak bisa itu sih, soalnya kan udah putus harapan, jadi kayak lebih ke temukan harapan itu. Dan aku baru sadar kalau harapan itu sebenarnya nggak cuma dalam bentuk kayak aku berharap jadi kaya atau aku berharap gini, tapi bisa juga kalau buat orang-orang kayak gitu lebih ke buat dalam bentuk bukti gitu loh. Jadi kayak sederhana, misal dia tuh di kerjaannya sering dibilang atau di kuliah deh kayak kerjaan kamu udah becus banget sih, terus akhirnya dia tuh somehow minta tetangga kayak tolong dong dari genteng, terus ternyata dia kayak dipuji kayak oh kerjaan kamu bagus banget, terus kayak dia jadi ngerasa oh harga diri aku naik lagi. Terus kayak oh ternyata aku bisa loh kerja jadi bagus, cuman mungkin lingkungannya nggak tepat terus segala macam, jadi dia tuh bukan bukti buat dapetin harapan lain gitu menurut aku. Nah, itu ada inget gak Yang keenam apa? Udah. Kalau dari aku sendiri sih, tadi setuju ya kalau misalnya energi itu menular. Karena ketika kita bisa ketemu dengan orang-orang yang positif, kita juga akan terbawa positif. Begitupun dengan sebaliknya. Ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang yang memiliki hal negatif dalam dirinya, maka kita juga akan negatif kepada diri kita sendiri. Nah, untuk menjaga kewarasan dari diri kita sendiri, biasanya sih aku suka eh, menerapkan bahwasannya nggak semua hal harus kita terima gitu. Ada part yang harus oh iya bisa kita terima, tapi ada juga yang part yang kayaknya nggak perlu terima karena pada akhirnya itu baik lagi ke diri kita sendiri. Terus aku juga sering kali kan kita tuh terjebak bahwasanya kita tuh menekan-neka gitu kayak oh orang ini melakukan ini kayaknya dia kayak gini deh ke aku, oh orang ini berbuat ini ke aku, oh kayaknya dia gini deh ke aku. Nah pemikiran-pemikiran itu yang pada akhirnya membuat kita merasa mempertanyakan kelayakan diri kita gitu. Nah daripada kita berputar dalam ritme itu, lebih baik mungkin kita tanyakan langsung gitu daripada kita pada akhirnya menebak-nebak yang belum tentu itu tuh apa yang dilakukan orang tersebut. Jadi diklarifikasikan apa yang menjadi pikiran kita dan orang tersebut ketika sudah menjelaskan baru kita bisa aja ngobrol sehingga itu bisa jadi salah satu hal yang bisa membuat kita lebih tenang gitu. ya. Ya memang ada di salah satu pembahasan di buku ini juga. Jadi kasusnya itu di dalam keluarga ada seorang kakak adik yang mau menikah dengan waktu yang bersamaan, tapi ibunya tuh lebih perhatian ke kakaknya gitu, persiapan ke pernikahan segala apa, kakaknya yang lebih di ini karena harus kakak di dulu gitu, terus adiknya kurang. Tapi di sini tuh disarankan ungkapkan isi hati kamu, jangan dipendam gitu. Ketika keberatan atau misalkan menuntut atau apa, emang dia dianggapnya nanti kamu dibully, kamu nggak ngerti ini posisi kamu gitu. Tapi memang ketika kita mau menjaga harga diri atau menjaga diri sendiri itu harus mengatakan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau terpendam sendiri tadi kayak perasaan luka dan sedihnya sendiri ya, kadang orang lain nggak tahu keadaan kita yang sebenarnya gitu. Dan itu mungkin pentingnya juga dalam mencari lingkungan pertemanan gitu, yang suportif, yang eh, apa ya, memahami proses kita, yang nggak judging juga. Dan kalau saya lihat ya dari semua kejadian apa sih, konsultasi-konsultasi yang masuk ke kliniknya seperti ini, hanya adalah kita proses mengenal diri sendiri dulu gitu. Self awareness itu dibangun dulu. Posisi kita tuh apa sih? Misalkan ketika kita merasa ada yang datang ya karena kasus
enak sekali ya teman saya S2 dibiayai keluarganya, sedangkan saya sama orang tua saya disuruh kerja. Terus dikasih perspektifnya tuh belum tentu loh dia lebih baik daripada posisi kamu gitu. Dia mungkin bekerja dari awal dari titik yang privilege gitu. Tapi di titik kamu bisa belajar lebih banyak lagi gitu kan. Terus pekerjaan juga nggak selalu eh, lebih enak posisi yang itu, misalkan dia sudah lulus terus bekerja di tempat yang lebih baik, tapi dengan bertahan aja misalkan kita di tempat yang ada, itu juga sebuah pencapaian gitu. Di situ tuh diajarkan seperti itu. Karena kalau kita selalu membandingkan tadi antara realita dan cita-cita itu, eh, harga diri kita yang jadi menurun-menurun gitu. Dan tujuan kita di setiap level kita dalam relasi apapun, kita adalah bertahan dan tetap tumbuh gitu. Bertahan tuh artinya misalkan keluarga kita nggak begitu harmonis, tapi kita apakah akan terseret oleh kondisi keluarga yang harmonis, apakah kita bertahan bertahan tuh, ya jangan nyamain misalnya ya udah itu tapi saya ada kayak gitu. Nah di titik itu kita bisa eh, tetap menjaga pikiran kita super jernih gitu. Jadi prosesnya tuh tadi self awareness dulu, mengenal dan menjaga kita tetap bisa bertahan dan tetap tumbuh. Jadi menghargai pertumbuhannya walaupun nggak secepat orang lain jalan tol, mungkin kita cuma sedikit tapi kita suportif sama diri sendiri gitu. Nah, apa sih gini, saya bertumbuh kok, saya nggak tergantung sama orang lain. Karena ada Jerome Pauline pernah bilang katanya gini, eh, dia itu nggak orangnya nggak terlalu FOMO ngikutin style orang gitu, atau harus gini dia baru merasa eksis, enggak, tapi dia itu udah tertanam di keluarga dia kalau misalkan yang baik itu pencapaian seperti ini, belajar seperti ini, jadi dia udah kayak self attachment-nya itu udah utuh gitu, dia nggak perlu ngikutin yang lain untuk merasa cukup gitu, untuk merasa utuh nggak harus ngikutin itu, jadi mau orang lain kemana gitu dia tetap, nah itu bagus kan ya, nggak terbawa arus. Nah, di sini tadi kan posisi bergaul itu kan posisi untuk eh, jeda, untuk apa sih, memperbaiki diri, untuk pulih gitu. Dan kondisi pulih seperti apa? Ada yang tahu nggak? Pulih, pulih itu apa? Kita bisa menerima keadaan. Kalau misalkan kondisinya kayak emosi negatif yang terjadi misalnya dari berbagai relasi kan, ada yang relasi teman, keluarga, tempat kerja atau pasangan, mungkin dia banyak gitu. Terus kayak emosi negatifnya tuh terjadi menumpuk dan dia tuh nggak cerita, nggak ke psikiater, terus kayak menumpuk jadi trauma, itu gimana pulihnya? Pulihnya. Banyak cara sih. Kalau mungkin kalau dari aku ya, gak tahu ya. Kalau dari aku tuh yang yang bisa dilakukan tuh jarang banget cerita sebenarnya sama orang kalau apa yang dirasain. Apalagi kalau misalnya ada masalah-masalah, nggak tahu ya apakah itu habitnya bapak yang ketika ada masalah tuh dia merenung dulu, lalu kalau ada solusi baru menyampaikan. Tapi aku merasa cocok sih dengan adanya kayak gitu. Dan di satu sisi juga kalau memang dibilang pulih, apakah pulih sepenuhnya? Boleh jadi tidak, karena ada beberapa anggapan atau emosi yang memang bisa jadi putar gitu ya, kayak kembali lagi gitu. Tapi di sisi yang lain, entah aku juga megang prinsip kayak, oh yaudah selama memang ada terjadi masalah atau mungkin ada kesalahan, sepertinya untuk kondisinya di laki-laki ya, itu udah jadi makanan kita sehari-hari gitu. Apalagi kalau misalnya jadi nanti kepala rumah tangga atau bahkan nanti jadi pemimpin, orang kan taunya misal di salah satu kegiatan pekerjaan, orang taunya kerjanya beres gitu, padahal ada beberapa part yang memang boleh jadi dia terseok-seok kah atau mungkin dia tiba-tiba pagi
apa namanya, merasa tidak enak badan dan sebagainya. Cuman tadi ya kembali lagi mungkin kalau aku ngelihatnya diriku sendiri adalah kalau misalnya ada masalah tertentu, baiknya memang bercerita, tapi ada kondisi di mana ada yang bisa diceritakan, ada yang enggak. Sehingga eh, gimana cara rilisnya, entah tadi ya mungkin bisa journaling atau mungkin melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan untuk diri sendiri, sehingga hal tersebut tuh bisa bisa perlahan mungkin bisa dilewati gitu. Ya kalau tadi kan berarti berkaitan dengan coping mechanism gitu. Betul. Jadi cara orang menangani sesuatu tuh gimana, misalnya jadi kebiasaannya saya beda aja atau ambil rehat atau kegiatan. Kalau cowok tuh biasanya main game atau Iya. terus. Dan di sini juga ada dibahas tentang kasus di lingkungan kerja ketika ada pembulian. Jadi orang baru atasannya seniornya tuh kayak nyuruh kerja beban di luar tugas dia gitu. Kalau perempuan itu merasa ini ada yang salah nih, kok saya nggak diempati sama saya gitu ya, saya senior, saya harusnya pekerja itu sesuai dengan uh, job desk-nya, dan lebih ke ngerasa eh, ke emosinya. Kalau perempuan, kalau laki-laki ngerasa yaudah ini pengorbanan hierarki, jadi nanti lah dibicarain, pokoknya kita kerja dulu Iya. dan berkorban untuk masa depan kayak gitu kan, pasti beda. Nah, nah di situ kalau di yang perempuan paling dibilangnya, dikasih pembandingnya, ya kalau di lingkungan laki-laki coba berpikir seperti itu gitu. Tapi kalau yang tadi pulih tadi kan kondisinya mungkin udah kayak menumpuk gitu ya, di trauma yang mungkin nggak bisa positif lagi, atau ada fungsi-fungsi hari-hari yang terganggu gitu. Misalkan dia nggak bisa konsentrasi belajar, terus nggak bisa diajak ngobrol, nggak fokus misalkan, atau hal-hal yang gangguan makan dan sebagainya gitu ya. Dan itu butuh sebenarnya tadi kayak journaling. Iya. Kalau misalkan tahapnya masih ringan, kita bisa membuat sebuah kebiasaan gitu kan, kayak ini ada yang salah nih di emosi saya gitu ya. Beberapa relasi ada gangguan nih, kita bisa mulainya dengan mendetek dengan self assessment, jadi kayak bertanya kayak gitu. Nah, terus bercerita hal-hal yang rumit dan yang kayak benang kusut, kita urai lewat journaling gitu. Nah, dicatat itu emosi kita diurai, dan juga eh, keilmuan kita gitu, kayak membaca buku-buku self improvement kan. Itu juga sebenarnya tergantung kita milih bukunya gitu. Jadi kalau misalnya bos kayak udah bosan ya, itu sih pilihan, cuman kadang jenis bukunya juga berpengaruh sih, orang yang nulisnya, terus kondisi kitanya. Kita juga membacanya tuh nggak selalu harus dalam kondisi kitanya lagi butuh, misalkan aduh saya lagi eh, kayak harga bisa dengan Anda baca ini atau apa. Enggak, mungkin kita lagi baik-baik aja juga baca. Terus pas lagi ada masalah juga baca, nanti kita nemuin insight-nya tuh beda-beda gitu. Pas dapetnya di bab ini, sekarang besok di bab 6 ya kan, di bab ini gitu. Nah itu jadi dari self assessment dulu, nanti munculnya self awareness, jadi mungkin mengenal diri sendiri, terus journaling sama menambah keilmuan, itu tuh bisa mencegah banget gitu, nggak sampai kita harus ke titik profesional gitu. Jadi hal-hal yang berat bisa kita masih bisa atasi gitu. Tapi kalau misalnya psikiater pasti sulit juga kalau kalian saya di tengah kami gitu. Karena kamu bisa lebih bahagia gitu. Tapi kalau ada juga ungkapan seorang psikolog, eh, apa psikolog dari psikologi positif ya, siapa namanya, Martin Seligman, dia presiden dari presiden psikologi positif Amerika. Katanya dia bilang eh, apa, di zaman sekarang di mana internet, medsos, terus hiburan semuanya gampang diakses, ternyata lebih banyak orang yang stres dan mental illness gitu.
Padahal dia itu psikologi positif itu lebih mengedepankan kebahagiaan, mengejar kebahagiaan. Jadi yang udah sehat kejar bahagia gitu. Bukan psikologinya itu bukan yang mungkin yang trauma, tapi untuk yang sehat lebih bahagia kejar kebahagiaan. Tapi ternyata dia mengungkapkan hal itu gitu. Itu kan ada sesuatu yang eh, yang mereka kita butuhkan tuh enggak selalu bentuknya hiburan, kemudahan informasi gitu, kecepatan semuanya gitu yang sekarang dihadirkan gitu. Dan ternyata itu letaknya di yang tadi titik pulih tadi. Jadi yang pulih itu eh, ada di emosi, ada juga di kognitif kita, pikiran. Jadi kalau orang yang sedang trauma kan pikiran jernih, ya kayak nggak bisa mengingat atau enggak diajak bicara apa tuh nggak nyambung mungkin ya. Terus dari emosi stabil, nggak meledak. Terus kestabilan lahir batin itu tuh ke apa ya, hubungan otak dengan fisik kayak misalkan lagi stres, lagi sakit mah, misalkan kayak gitu kan itu berhubungan. Terus juga pulih dalam hal yang keempat spiritual dan moral. Nah, kalau ada yang udah terganggu kan, moralnya tanyakan. Ada yang bilang ini untuk perdamaian dan itu apa? Psikologis. Ya, jadi titik pulihnya tuh di situ. Itu nanda-nandanya apa? Pikiran, emosi, keseimbangan, lahir, batin juga spiritual dengan amal moral. Ya, tadi untuk mencapai titik itu ya ada jeda dan hening yang istirahat yang cukup. Poin diskusi. Ini mau ditanya ya. Ini poin bedanya apa di Korea sama di Korea ada jenis. Kalau di sini tuh poin di Korea itu kayak menjadi people pleaser itu tuh kayak nggak apa-apa boleh. Soalnya di sana tuh em, memenuhi kebutuhan orang lain, apalagi yang baru kerja masuk ke perusahaan. Jadi kayak ke seniornya tuh apa, kebutuhan seniornya tuh dipenuhi sama dia dulu job desk dia, nah, soalnya pembentukan gitu kayak gitu di tingkat kenapa kita harus memperhatikan juga kesehatan mental kita. Terus kayak eh, kelas kayak kelas juga di support gitu. Kamu kan merasa cantik kalau udah kelas, jadi itu bagus buat harga diri kamu gitu. Jadi di sini tuh di support kayak gitu. Kalau di Indonesia tuh lebih ke ada kayak masalah kayak sandwich generation ya, sandwich generation. Ya, harus mendukung orang tua dan keluarga dia sendiri gitu. Itu jadi beban. Soal yang ketiga, oh, yang ketiga, ada yang mau dilemparin dulu? Oh, Dilempar. Boleh. jadi masih yang nah sebagai remaja kan ada di fase kita tugas sendiri ke emosional. Nah, fun fact, aku tuh orang yang suka dengerin cerita, tapi gak bisa kalau aku yang bercerita ke orang lain. Selain karena aku merasa bahwasanya orang lain gak pernah benar-benar relate atau merasakan apa yang aku rasain, juga aku merasa bahwasannya eh, mereka pun punya masalah sendiri gitu. Dan kadang itu tuh punya tempat buat kayak, oh, orang yang benar-benar bisa aku percaya. Dan aku tuh kadang nggak bisa tahu sebenarnya apa yang aku rasain gitu. Nah, tapi selama aku menjalani proses itu, kadang
aku tuh merasa bahwasanya ketika kita nggak memvalidasi hal itu lebih baik gitu. Nah, sebenarnya ketika kita nggak memvalidasi itu tuh dibenarkan atau enggak, karena yang aku rasain ketika kita malah memvalidasi perasaan-perasaan itu, malah kita berlarut-larut dan sulit buat keluar dari zona tersebut. Dan aman. Laki-laki tidak bercerita Iya. Dia parah. tiba-tiba Ya sebenarnya kalau proses kayak merefleksi gitu ya, itu kalau di sini dianjurkan oleh dokternya ini setengah jam, 1 jam setiap hari momen untuk kita sama diri kita sendiri gitu. Kayaknya udah riuh di luar banyak ini kita merespon gitu. Ketika kita bersama orang lain kan pasti ada stimulus apa aja gitu. Ada yang bikin kita, ada yang ini, ada yang buat bikin apa gitu. Kita selalu luangin waktu itu untuk eh, tenang, untuk diam, untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Dan kalau misalkan tidak memvalidasi perasaan-perasaan itu, menurut saya sih nggak apa-apa kan kalau misalnya cowok nulis diary. apa-apa. Itu kan diary itu kayak buang sampah juga, Iya. atau mengurai. Kita nggak, sering kali kita nggak membaca ulang diary kita loh. Jadi udah berapa diary ya udah lewat aja, tapi hal-hal yang unek-unek atau apa itu keluar semua gitu, teratur. Terus kita juga nanti tumbuh sendiri gitu. Kita bisa menyeleksi kayaknya nih yang kemarin nggak penting, atau pas kita temuin lagi hal itu nggak jadi masalah lagi gitu. Yang kemarin bikin susuk di hati atau enggak bikin kepikiran atau apa, kita bisa jadi mungkin aja kita tahu, jadi tahu alasannya apa terjadi itu, bisa juga jadi oh ternyata saya udah menemukan jawabannya atau udah nggak jadi masalah lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak harus misalkan abaikan, justru itu bisa menumpuk di bawah misalkan di alam bawah sana. Ya kalau misalkan nggak terbiasa menulis dear diary hari ini, kita misalkan menuliskan kayak nggak, misalnya ada hal yang bikin hati kita takut ya, nggak apa-apa kok saya dibilang gemuk atau pendek atau apa gitu, selama saya promosinya bisa bagus, saya bisa kontribusi sama orang sekitar, baik aja kok, saya masih utuh udah. Tapi di situ kita udah selesai dengan hal yang mengganggu tadi, walaupun kita nggak validasi lebih satu ini biar rumit ya, tapi kita udah selesai gitu. Jadi kita selesai satu. Dan ya mungkin itu disebutnya tiga kalimat journaling gitu, kayak gitu. Asik. Jadi menarik. Bedanya itu aku banget. Jadi sebenarnya aku tuh dihadapkan dilahirkan cowok. Terus sama bapakku menentang matematis cowok. Jadi kayak nggak boleh cerita, terus nggak boleh berekspresi yang gimana-gimana. Jadi kayak kalau marah ya jangan tunjukin, kalau sedih ya jangan sedih gitu. Makanya aku juga nempuk dan itu salah satu hal yang aku harus berpikir ya kan. Ya terus tadi sedikit yang kenalin. Dan sebenarnya ini sih ada sedikit dibutuhkan antara validasi dengan berlarut-larut. Karena seharusnya validasi itu cukup kayak, oh dia eksis, itu cukup kayak gitu. Terus yang kedua tadi juga mencari kejelasan kan kayak kita jadi tahu alasannya, dan itu juga berkaitan sama yang tadi Kak Dimas sampaikan yang kejelasan. Iya. Kan kita mencari kejelasan dari orang lain, kalau gitu mencari kejelasan dengan diri sendiri, karena pernah tinggal open loop. Ini tadi. Jadi gini, kalau misalnya kita tuh ada sesuatu yang nggak selesai, kita tuh bakal ngebentuk loop di pikiran kita, dan kita tuh bakal terus kayak somehow ada yang menghantui kita. Dan dengan tadi kita mendapat kejelasan, bisa jadi itu bikin loopnya tertutup. Oh, Ya, LOP, loop ini bukan loop misalnya. Jadi gitu. Ya, jadi kejelasan. Terus ketiga, kalau misalnya cerita ke orang, ini aku terapin ke orang yang cerita ke aku, dan aku mau cerita ke orang. Jadi kayak kita straight aja dengan jelas, kita tuh maunya apa. Kayak, aku pengen dapet solusi, atau kayak, aku pengen tahu pandangan kamu aja sih, atau kayak, aku pengen direspon santai aja lah, atau kayak aku cuma mau denger gitu. Nah jadi dengan kayak gitu kan mungkin kita nggak harus, orang tuh nggak harus relate sama kita loh, kayak kita cuma pengen ikut aja. Dan sebelum itu juga kalau misalnya kita merasa kayak orang lain juga punya masalah yang sama kan, kita nggak mau berani, kita juga bisa cek
aku ke mereka kayak kamu gimana gitu gitu kayak oke ini aku mau cerita gitu jadi tadi klarifikasi ke diri sendiri dan ke orang lain gitu jadi bikin lebih tenang juga sih dan atau kalau emang betok kita banget bisa juga ini sih jadi ini dari Kak Adit ya setiap orang ya setiap orang itu adalah cermin dan juga puzzle jadi gimana sih maksudnya misal aku cerita sama Dimas terus walaupun ceritanya gitu kan tapi kamu merasa ada bagian dari aku yang juga relate sama Dimas dan itu tuh semua orang pasti punya kalau misalnya merasa nggak punya mungkin belum sampai ke titik itu aja atau mungkin tidak kelar terus puzzle tuh apa jadi mungkin dari percakapan kita bisa jadi itu tuh menjadi penghubung antara percakapan aku dan lain-lainnya di masa lalu ini kayaknya solusi buat yang ini tapi belum tentu harus coba untuk kayak gitu sih sama terakhir bisa juga dia gampang dengan ini jadi aku tuh dulu bingung kalau misalnya kalian lagi jalan jalan-jalan jadi banget terus ada mobil lewat terus kalian cipratan kalian marah nggak sebel nggak sih mas sebel Coba apa? aku tuh nggak sebel pengen lempar batu. sebel sama sekali jadi aku bener senang itu waktu itu jadi kayak tapi kan harusnya manusia kan marah ya jadi aku melakukannya dengan cara aku tuh suka nyari tapi jadi kan aku sebenarnya marah dia udah weh pura-pura menjadi ya itu tetap kita salutkan walaupun sebenarnya aku gak pengen marah tapi kayaknya itu harus marah gitu mungkin ada penyalurnya sih atau boleh juga tapi terus nanti pikiran-pikirannya itu gitu. Terus lari kancet. Keren banget. Nanti aku dari recording aja lah nggak perlu Ya sih. Ya, tapi kalau misalnya dari relasi yang tadi ya, sekarang kita mau cerita, kita samain dulu frekuensi apa dia juga mau denger cerita kita. Tapi yang penting itu kita tentuin dulu batasan-batasan layarnya yang akan kita buka. Segimana dulu. Kayak cek the water gitu. Kayak lihat orang itu apakah dia bisa berempati, apakah dia akan membuka segimana. Emosi dia bisa menampung emosi kita, apakah dia punya kemampuan empati. Kita lihat konsistensinya. Berapa kali, nggak bisa kita baru percakapan sekali, kita tiba-tiba kebuka semua. Bisa jadi kita ada sesuatu yang aneh gitu. Kok saya jadi cerita ke dia, tapi dia kayak cuek-cuek aja, atau enggak pas awalnya dia ngerespon, tapi lama-lama malah ninggalin. Kayak kita tuh harus punya itu self awareness, jadi kesadaran diri kita mau ngebagi segimana, kita menakar orang lain juga, kemampuan dia segimana, bisa aja dia nggak nge-relate ke kita karena dia nggak tahu harus cerita harus ngerespon gimana, atau dia lagi ya tadi dia juga lagi ada masalah. Jadi pokoknya kita turunin dulu ekspektasi di awal percakapan, ketika itu meningkat lihat juga konsistensi dia. Kalau misalkan dia cuma segitu aja sekilas cuma sekali-kali udah kita juga kayak gitu, jadi kita nggak ekspektasinya nggak tinggi dan kecewanya nggak tinggi dan harga diri kita terlindungi gitu, karena ini intinya menjaga harga diri ya kita sendiri gitu yang semuanya gitu sih. Kalau yang pertemuan ini dulu oh mengenai tadi kan katanya jangan membandingkan kan tapi kenapa psikiater itu malah membanding-bandingin kayak tadi yang keluarga apa makan bareng tapi pisah kamar kenapa dibandingin sama keluarga lain yang kayak malah jahat segala macam apa sebenarnya membandingkan tuh gimana sih maksudnya gak boleh membandingkan tapi dia malah membandingkan Ya juga. teraskan aja kenapa gitu jadi pasiennya itu tuh dia datang mengeluhkan kayaknya ada sesuatu yang salah dengan keluarga saya. Jadi saya ingin ibu bapak saya itu seperti ibu bapaknya teman saya, harmonis, akrab, terus ya normal aja gitu. Sebenarnya dia nggak nuntut banyak, dia pengen sesuatu yang, tapi ketika dibandingkan dengan kondisi keluarganya, dia seolah jadi terlalu pengen ideal gitu. Karena di keluarganya tuh memang ada yang sedikit disfungsi gitu. Tapi si dokter ini eh, nggak langsung dari awal ceritakan tentang keluarga yang idealnya itu untuk misalkan keluarga kamu harus diperbaiki nih biar ideal kayak keluarga A atau kayak keluarga temennya gitu. Tapi dia membandingkan dengan kondisi yang
lebih kurang dibanding dia gitu. Berarti membandingkan gitu boleh kalau ke bawah gitu. Kalau di kondisi itu sih sebenarnya selalu terselip di tips-tipsnya dokter itu kayak bersyukur. Kalau di Islam tuh kan bersyukur ya. Jadi lihat lebih bawah lagi. Terus kalau pendidikan kita misalnya dia kuliahnya di Korea, yang lain di luar negeri kan gitu. Kalau di Korea tuh yang di luar negeri tuh udah hebat. Kamu masih bisa kuliah, kamu masih bisa gini, kamu bisa kerja juga masih bisa bertahan. Ada orang yang nggak punya gaji gitu tuh. Kan cuman dia nggak nyebutin kita bersyukur kayak gitu enggak, tapi dari kata-katanya ngarahnya ke situ. Jadi kalau menurut saya sih pada dasarnya kita kan mereferensi kondisi kita dengan kondisi yang ideal dari orang lain, kayak enaknya kalau kayak orang itu gitu. Memang wajar kalau memang keluarga kita bisa jadi lebih baik, misalkan ibu bapak kita jadi lebih baik, tapi kita melihatnya kalau itu begitu. Dan eh, kalau dari stoik itu faktor apa sih namanya yang nggak bisa dirubah. Yang bukan hal yang bisa kita ubah gitu. Ibu bapak itu bukan hal yang bisa kita atur harus gini, tapi dengan mereka masih makan bareng satu satu rumah itu kan hal yang masih positif, karena temanya kita ingin bertahan dan tumbuh. Jadi hal itu tuh jangan membuat kita jadi terseret terseret jadi malah jadi percaya diri, atau kayaknya saya keluarga saya bagus nih, jadi malah kita nggak tumbuh jadi mikirin itu aja. Tapi kalau kita gitu-gitu bertahan, ya udah saya terima ibu bapak seperti ini, ya udah happy aja. Dia bisa tumbuh dengan, mungkin dia bisa membangun keluarganya yang lebih baik gitu ke depannya gitu. Kalau pola relasi dia, saya nggak mau kayak gini, dia udah tahu referensi yang baik, ya udah cari jalan buat diri sendiri gitu. Tapi bukan berarti kita terbawa terseret sama yang ini gitu, karena temanya pengen tadi bertahan dan tumbuh di selingkuh gitu. Emang membandingkan perlu ada wajar normal manusiawi, tapi ya intinya karena kita yang memegang diri, ya kita harus milih tindakannya kayak gimana gitu. Tapi membandingkan ke bawah itu tadi jadi jalan untuk bersyukur untuk bidang. Soalnya ada yang masuk, jadi waktu itu tuh pas lagi deadnya dan aku sharing ke orang-orang lain juga yang dengan kondisi mirip, mereka tuh juga mengiyakan. Jadi dengan membandingkan ke orang yang bawah tuh malah bikin merasa bukan makin desperate. Ya udah aja. Bukan ya udah aja. Kayak gitu. Iya, soalnya kayak bisa dia dibandingin I ada see. orang yang keluarganya berlebihan, maksudnya Oh, iya, iya. biasa biasa aja, level banget itu kayak gitu. Terus kayak dia malah merasa kayak ada yang kondisi kayak gitu, apa ya, bukan itu kan terlalu ekstrim, Palestina aja, Palestina. nggak terlalu dekat, yang lebih dekat deh. Jadi misal kita punya privilege, misal aku punya laptop, terus ada temen aku yang dia tuh bahkan gak punya laptop, terus tapi kayak aku tuh gak bisa, aku gak bisa fokus gitu, kayak susah banget. Tapi temen aku bahkan dengan HP aja dia bisa ngerjain dan itu kan dibandingkan dengan yang di bawah kan. Iya, Nah tapi itu malah bikin dia merasa gak guna gitu. Jadi itu maksudnya. ya, jadi itu salah satu contoh yang baik gitu. Tapi bisa dikembangin lagi, cuman sedang brain is not braining. Itu nggak guna sih. Enggak. Gimana? Oh, Makin bingung. Tapi itu jadi apa namanya, membatasi diri nggak sih? Karena dianya nggak fokus, tapi ingat orang ada yang pakai perangkat lebih mini dari itu. Tapi salahnya kan anggapannya dia. Iya. Iya. Lebih ke situ nggak sih? Kayak, jadi akan pesimis. Iya, maksudnya kayak kalau Jadi di nggak bersyukur. dalam lagi dalam kondisi gitu, membandingkan keluar itu selama bisa beres gitu, sama masih jauh lagi. Oh, Ya, jadi nggak selamanya Iya. orang itu bisa bersyukur dengan dikasih gitu. mungkin memang poin syukurnya harus paham ya. Dan gak juga, dan kadang aku sering baca ini, jadi kalau lagi kondisi kayak gitu dan kita dan kalau kita punya itu malah makin bikin merasa terbeban, terbeban dengan Apalagi ceweknya jadi makin merasa over. ya kayak yang kasus di Korea itu ketika apa ngebandingin ke atas, enak sekali ya
seperti itu apa sih privilege kuliah lebih mudah untuk S2 di luar negeri dibiayai keluarga seperti itu. Tapi untuk ngelihat di sisinya mereka, ternyata mereka bebannya mereka harus berhasil lebih tinggi lagi gitu. Kayak katanya anak-anaknya cebol harus menempatkan kesuksesan itu lebih tinggi dari orang tuanya, itu beban lagi gitu kan. Ya, berarti kasusnya per kasus itu beda gitu. Karena Mm-mm. mencapinya. Tapi kalau aku lihatnya syukur tuh bukan dari syukur tuh ya tadi ya meskipun di Islam diajarkan untuk melihat ke bawah ya. Tapi kalau aku sendiri memaknai syukur tuh dengan mencari tahu maksud Allah di balik kita tuh dikasih itu tuh apa. Jadi bukan melihat ke atas ataupun ke bawah, tapi melihat di balik alasan di balik Allah tuh ngasih itu tuh karena apa. Jadi kayak bukan karena kalau tadi contoh Yasmin, bukan melihat orang yang di bawah yang hanya punya HP dan ketika kita punya laptop tuh kayak gimana, tapi dengan fokus sama diri kita sendiri dengan ngelihat bahwa oh dengan Allah ngasih rezeki laptop tuh sebenarnya Allah pengen kita ngapain sih? Pengen kita ngebuat apa? Tuh, menarik. Jadi nggak ada ngebandingin lagi gitu. Tapi di titik kita ya di titik itu apa yang terbaik bisa kita sumbangkan gitu. Ya itu. Jadi Tapi aku penasaran aja sih kayak tadi kenapa Tapi mungkin si banyak Sitian yang itu memilih jalan membandingkan. dibandingkan. Ya. Kenapa tetap memilih jalan? Dia jelasin nggak itu? Aku penasaran banget. kalau itu sih jadi karena awalnya dia datang karena dia membawa pembenih itu. Jadi karena Membawa masalah dari yang aku lagi kan Case-nya. dari kantor ya karena dia sendiri datang kok keluarga saya nggak seperti keluarga teman saya udah langsung gitu berarti dia dia ngikutin logiknya aja gitu. Kalau sekolah kalau menyesuaikan cara seleksi Masih. ya. Dia tidak kenapa. akan diarah di jalan Ya kalau ini yang ketiga itu solusi Islam kalau tadi kayak yang diungkapkan kita sama aja Martin Seligman itu kan, nggak akan masuk dari psikologi positif itu kan in pursuit of happiness ya kemudian pasti kok bagus gitu. dulu juga saya pernah berpikir bahwa tujuan hidup saya adalah untuk bahagia gitu untuk mengajar kebahagiaan tapi selama proses awalnya nggak kerja punya gaji punya mama apa yang mama takut uang untuk beli apa kesukaan kita kebahagiaan itu karena itu hasilnya like jadi gitu apa benar untuk itu apa mengajar kebahagiaan itu. Terus apakah itu tuh pencapaian tertinggi kita eh, dan solusi dari masalah-masalah kita gitu apa emang ya gitu sih tadi aja dia mengeluhkan kenapa ya ya si Martin Sulaiman itu bilang kenapa ketika informasi mudah hiburan mudah semuanya lebih mudah tapi lebih banyak yang mas gitu berarti kan sesuatu yang aneh gitu berarti pursuit of happiness itu apakah benar jawabannya gitu mungkin dia mungkin meragukan itu mungkin ya tapi kalau saya temukan dari Islam itu sendiri teh di next kalau kalau dalam ajaran Islam itu nggak pernah sekalipun katanya Al-Quran mengatakan bahwa tujuan hidup itu adalah untuk mencapai kebahagiaan ya ada sih kebahagiaan dunia dan akhirat itu tapi bukan pursuit of happiness yang di dunia ini biasanya orang kejar gitu karena malah yang ditunjukinnya ini kenyataan hidup di sini kan melakot palakna insana fikaban sungguh kami telah menciptakan manusia dari dalam apa ya jadi siapapun kita levelnya dimanapun apakah kalau di lagunya itu kan yang kaya atau yang miskin yang apa gitu ya perempuan atau wanita perempuan atau laki-laki yang muda atau yang tua pasti semuanya ada kesulitannya ada hmm, mungkin ujiannya gitu ya
disebutnya. Eh, Katanya seorang yang kaya, siapa sih? Jim Carrey pernah bilang kalau kamu pernah membayangkan bahwa kaya itu enak, kamu belum tahu aja hidup saya kayak gimana gitu. Padahal dia kaya banget. Terus di sini berarti udah jaminan bahwa setiap manusia tuh bakalan susah, bakalan ada trauma gitu. Ya, trauma itu kesulitan-kesulitan hidup berubah jadi emosi-emosi negatif. Berarti eh, kalau udah tahu kayak gini, pasti Allah menyiapkan sebuah jawabannya. Dan orang-orang pilihan aja semuanya mengalami kesusahan gitu. Orang-orang yang misalnya selebriti di zaman kenabian atau orang-orang pilihan gitu ya. Kayak misalkan Siti Maryam atau Rasulullah gitu, atau ibunya Musa atau semua yang pernah diuji gitu ya, mereka ya mengalami teks. Nah, di sini tuh dijelaskan lagi kan kalau tadi reality checknya bahwa kamu tuh diciptakan bakal susah terus gitu ya, maksudnya akan mengalami kesusahan-kesusahan gitu kan ya. Terus di sini tuh ada musibah gitu. Musibah itu kan kita kalau kita menerjemahkannya tuh kayak bencana alam kayak apa gitu. Tapi musibah juga bisa musibah terjadi pada tingkat personal gitu. Kayak kondisi-kondisi emosi yang atau trauma atau gangguan emosi misalnya gitu ya. Atau penyebab dari relasi-relasi yang kurang baik gitu. Dan itu tuh menimpa seseorang tuh pasti udah diatur gitu sama Allah. Hmm. Kita nggak bisa bilang kenapa terjadi pada kita ya, itu memang harus terjadi sama kamu gitu. Jadi menerima dulu gitu. Kondisinya ketika kita ada trauma atau katanya kalau kita konsultasi ke psikiater juga, kondisinya kita untuk sembuh, untuk pulih itu kita harus menerima dulu, oh iya saya memang keadaannya kayak gini. Nah, terus nerima bahwa musibah atau misalnya relasi yang buruk itu juga musibah ya. Misalnya relasi dengan orang tua yang buruk atau relasi dengan pasangan yang buruk suami istri itu juga musibah jadi sesuatu yang terjadi pada kita tapi udah dipastikan memang harus terjadi sama kita. Kalau dalam Islam ya, tapi di sini tuh eh, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada hati ini. Jadi setiap hati itu kan berdetak. Jadi setiap detak hatinya tuh pasti ada petunjuknya dijagain. Misalkan teman-temannya ngalamin galau-galau gitu, kan saya juga gitu. Walaupun kita nggak solusinya tuh nggak langsung mendapatkan kondisi yang ideal, tapi kita nggak menyimpang gitu, nggak masih di titik normal emosinya, nggak sampai marah-marah jelas gitu kan. Kita sedih, kita istighfar ke Allah atau kita bikin ke jurnalin gitu kan. Kita berusaha untuk mengasuh kita ada harga diri kita juga kita jaga tetap segitu gitu kan. Terus Allah juga masih petunjuk ke hati kita tuh kayak ya memang setiap manusia juga bakalan ada ujiannya gitu. Kita kan diciptakan semua ya. Siapapun eh, nggak dalam lingkup muslim aja tapi seluruh dunia. Jadi kan kita tuh pikirannya terbuka, nggak karena satu masalah misalkan orang sekarang lebih mudah ada masalah apa langsung bunuh diri misalkan kayak gitu lompat. Tapi kalau Allah masih ngejaga hati kita masih hidup gitu, kita masih tetap walaupun bentuk kita nggak selalu bulat utuh gitu ada gitu goyang-goyangnya tapi ya dijagain gitu asalkan kita sadar gitu nerima gitu oh ini yang terjadi sama saya kayak tadi kondisi keluarganya yang kayak dia tapi saya pengen bertahan saya pengen tertumbuh gitu
walaupun rumahnya tuh orang lain mana gitu, saya bisa gitu. Jadi karena self attachment itu suatu saat kita tuh nggak bisa ngikutin arus orang lain gitu. Jadi eh, tuntutan orang atau nilai-nilai yang orang lain terapkan tuh nggak ngeganggu gitu. Overall terus teh kalau ini sih saya masukkan ke jenis pelukan kata gitu. Kalau misalkan pelukan kata dari Allah gitu, kalau misalkan kita mengingatnya, ya Allah bakal mengingat kita. Kan itu kayak spesial banget gitu ya. Padahal kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Terus kita ngerasa lagi terpuruk, lagi nggak jelas bentuknya, lagi gitu. Kalau ingat saya, karena kita tetap mengingatkan gitu. Ya, romantis kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana ayat ini? Aku ada kursus Di sini iya Ya, apa gitu efeknya, rasanya? saya tapi sekarang ayat pada tadi lagi kayak merasa ya beneran dekat sama Allah bagi yang kalau kita berdoa Allah bakal Ayat sebelumnya ya, ayat sesudahnya kan. Nah, ingat tidak salah pribadi ani ka ini kode ibu dawatan dari doang kalau ya stajib dulu lagi minggu alam ya kan itu tuh kalau misalkan udah salah pribadi kalau misalkan hambanya ini kan udah kamu minta yang beda salah pribadi ani kepada aku ini kalau itu semuanya aku sudah dekat gitu kalau sudah dekat puji dawatan dari pasti bakal menjawab doa itu tidak ada coba udah kayak ibadaan kan aku udah berdoa tapi kan mungkin ada beberapa orang yang gak berdoa itu jadi kayak kalau kayak baca itu kayak ibadaan kalau kita berdoa kadang seringnya mungkin kita lupa buat berdoa karena untuk udah di Quran itu dan sangat jelas gitu kan ngomong kalau misalkan ketika kita memang berdoa atau dekat dan bakal jawab itu dan itu yang namanya kalau kita sudah mengharap kita yang Allah pasti kalau bakal coba kita itu kan dari itu mah kepastian kayak yang di hadis kalau kita berjalan kalau bakal terjadi dan seterusnya gitu kan baru pas kita juga sih kalau perhatian langsung Kata karun yang bisa dibuka kapan aja gitu, kayak pas lagi ada emergency gitu, suasana lagi ada alarm gitu dalam hati yang gimana ya, bayangin aja misalkan pas lagi relasi kita buruk semua gitu, atau enggak gitu, program diet kita gagal gitu misalkan ya, atau eh, kita ngerasa kecil dibandingin dengan orang lainnya, kita tuh di umur-umur 20 tahun ke depan ngebandingin dengan sebayanya gitu, atau pencapaian-pencapaian orang lain gitu, nggak ada yang support kita di keluarga, nggak ada yang memahami. Tapi ketika kita membaca ayat ini tuh kayak apa, bekal aja yang kita pegang sepanjang jalan gitu, kayak udah ini aja cukup lah gitu, nggak membuat kita jadi eh, terlalu terbawa arus atau menjadi kacau gitu. Minimal ada yang kita genggam gitu, kayak kalau misalkan surat cinta mah dipegang di sini, ada yang orang yang gitu, atau ada seseorang, ada sosok yang dari pihak saya gitu, ketika kita di dunia ini misalkan ngerasa "Ih, kok nggak ada teman yang bicara saya, nggak ada yang support itu saya ngerti, buat mencoba mengerti dia weh semuanya tuh kayak nggak ada yang benar gitu ya, tapi pas ada bekal satu ayat aja kayak udah, oke kita bisa
bertahan dan bisa tumbuh tadi. Jadi jalan lagi aja udah jadi ini ya kayak gitu. Ya. Nah ini kalau yang berkaitan kalau di Korea itu kan yang oplos itu ya. Terus kalau di anak-anak remaja atau ya usia-usia muda itu kan kayak penampilan itu penting gitu kan. Terus kadang hal kecil sekecil jerawat aja bikin bikin insecure gitu kan atau apa gitu. Tapi ternyata yang itu ya kayak gini. What's happening? Ini kayak pelukan kata juga kan ya. Rasanya gimana kalau dengar ini? Ada yang ngasih tahu gitu kayak gitu. Maksudnya tidak hanya soal melekat terkait dengan apa yang kita udah capai, tapi lebih ke pendekatan itu secara emosional, tambah kepada Tuhan hati dan amalan. Mau kalian kaya, mau kalian mau Nah, Ini sudah ya kita tuh sering jadi subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Nah, di sini cara kita bisa misalnya kita tunjukkan dengan kritik tentang diri kita dan sebagainya dari orang lain. Di mana kita menilai bahwasanya itu adalah valid dan bisa kita terima dan invalid yang tidak bisa kita terima. sebenarnya apa gitu. Ya, apa yang bisa jadi standar penilaian dari orang lain ya. Kalau ini valid nih harus kita terima, kalau ini invalid nih nggak harus kita terima. Ya. Ya kalau misalkan kita udah mengenal diri sendiri kayak self awareness kita sama self attachment tadi ya, di standar-standar yang kita nggak usah FOMO lagi, misalnya rasa harga diri kita tuh nggak ditentuin sama kita ikut-ikutan orang atau enggak gitu kan. Jadi kan yang valid atau enggak tuh kita udah tahu, udah bisa cari gitu. Eh, itu tuh bisa kita temuin selama perjalanan kita gitu. Kayak saya membaca buku-buku bisa aja belajar psikologi itu dari buku fiksi cerita novel bisa itu lebih gampang lagi gitu kita mengerelate suatu misalkan dia peristiwanya kok sama-sama saya tapi dia gini ya gitu kan dari sendiri kita bisa tahu dan kita tuh bisa nyaring sendiri apa yang valid atau enggak gitu cuman kadang kita kalau perempuan kan terbawa emosi kadang harus kayak gini yang valid itu ini padahal kalau kita apa ya lebih memasukkan logika juga gitu ya dan kita ada ilmunya gitu kita bisa lebih oh iya itu benarnya itu dan itu nggak misalkan perkataan orang lain tuh nggak harus saya terima saya kayak gitu kayak kita bikin dia di tadi kan walaupun dia bilang saya kayak gini-gini saya tetap butuh kok saya tetap bisa tumbuh dengan apa adanya saya dan itu bukan kenyataan saya gitu apa pokoknya yang selama itu bisa membuat kita eh, kata-kata itu membuat proses pertumbuhan kita tetap berjalan terus enggak toksik gitu ya kita terima tapi kalau misalkan itu enggak baik gitu ya atau belum pas berjalan gitu ya tambahin aja gitu. Tapi itu juga seiring waktu akan tumbuh gitu misalkan kita belajar kita punya mentor juga atau kita ngobrol terus ngikutin podcast atau kita juga semakin dewasa mengalami masalah-masalah jadi tahu gitu dari situ juga pembenaran itu pertama cara kita memvalidasi itu juga dan ketika kita udah ngasih cukup dengan diri sendiri kita perlu validasi orang lain kayak gitu tapi kalau di sini yang kata-kata ini ya buat saya ini kayak untuk pelukan kata tuh karena eh, ketika misalkan kita udah nggak punya apa-apa nih di lingkungan di mata sosial tuh kayak eh, pekerjaan nggak mentereng gitu ya pokoknya hal-hal yang ditetapkan sebagai standar kesuksesan kita tuh nggak kelihatan gitu ya dan orang mungkin agennya kurang baik gitu tapi ketika baca ini apa yang sebenarnya eh, dilihat oleh Allah sesuatu yang paling mendasar gitu. Justru itu yang harus kita pegang fondasinya kan kalau misalkan penampilannya bagus hartanya banyak tapi kalau hati dan amalnya enggak ternyata itu bukan nilai gitu
Tapi kalau kita udah punya apa ya, kayak pegangan yang udah baik, misalkan udah kayak yang penting hati kita dan amalan kita, mau di juga sama orang kayak gimana ya santai aja gitu. Pas saya nggak butuh validasi kamu, karena saya udah nyaman yang ini. Ya tadi mungkin self attachment-nya udah kuat, jadi nggak akan terkurangi kalau ada kata-kata yang kayak sebelumnya, yang sebelum saya kesalahan, kayak yang sebelum saya kayak ini kan, di buku ini tuh si penulisnya tuh lebih mengedepankan psikologi sosial. Kan psikologi itu ada psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi positif, terus psikologi banyak lagi gitu, banyak banyak cabangnya katanya. Tapi kalau di tulisannya Yu Enjung ini, dia lebih ke menekankan psikologi sosial. Ada salah satu pasiennya yang dia itu marah-marah, apa, karena keadaan ekonomi Korea yang krisis gitu, mengalami krisis, dan kehidupan dia terdampak. Hmm. Dan ujung-ujungnya dia menjadi orang yang tidak peduli pada dirinya, eh, tidak tuh, jadi berhenti tumbuh lah istilahnya. Dia mengalami kekacauan Brilliant. ya identitas dia, terus kayak mau kerja apa, standar kehidupan yang dia udah terapkan kayak gini mau dikejar nggak bisa, makanya dia jadi kacau gitu, jadi marah-marah nggak jelas. Terus kata si dokternya, kamu nggak bisa mengendalikan lingkungan. Saya juga pengennya sih kalau saya punya, kata dia teh, punya kuasa, saya ingin menciptakan ekonomi yang baik gitu buat semua orang, apalagi buat anak-anak muda, biar tumbuh, biar dia bisa mengejar cita-citanya gitu. Tapi terminimal adalah kamu harus jaga penampilan kamu, ya, kesehatan tubuh kamu gitu, kebersihan pakaian gitu kan, dia penampilannya acak-acakan, terus bahkan ketika dia dihina atau apa, dia udah nggak peduli lagi, kayak mati gitu, emosi dia udah kacau, pemikiran dia ini jadi nggak orang nggak utuh gitu, dia nggak utuh lagi karena masalah bisnis ekonomi. Ya ini kan masalah-masalah sosial ya, kayak depresi gitu-gitu, itu kan kalau di kalangan muda pasti ada pengaruhnya gitu. Nah di buku ini tuh dibahas masalah itu juga. Ada kok, ya tergantung pasien yang datang. Silakan teh. Ke... Nah itu. Tadi kan kalau tadi dari suatu kayak reality check-nya tuh, bahwa kita tuh diciptakan susah payah aja, bahwa trauma atau dalam istilah psikologi trauma, kalau dalam istilah Islam tuh tadi apa, musibah itu. Tapi dengan apa, di sini tuh pelukan kata lagi dari Rumi, bahwa ini kan artinya luka itu bukan sesuatu untuk dihindari, tapi memang bakal ada gitu. Gimana kata-kata ini? Benar nggak? Nah, rasain atau relate? Aku jadi ingat kata-kata Al Adil lagi. Jadi intinya dia bilang kayak jangan mati sebelum punya banyak luka. Jadi kayak dia sering memilih hidup dengan cara yang sulit. Kan kita bisa milih kan. Karena apa? Karena dengan cara yang sulit itu kita kan bisa lebih banyak belajar. Terus juga sama-sama mendapatkan lebih banyak luka. Jadi ya dengan luka itu tuh seolah kita bisa melihat celah diri kita gitu nggak sih? Yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu kalau itu tuh ada dalam diri kita. Jadi sih gitu aja. Hmm. Oh, jadi kan menurut saya sih kata-katanya itu kan puitis ya. Eh, Terus kalau memaknai, kalau dari Rumi berarti memaknai cahaya itu Allah sendiri mengatakan bahwa
aku dan cahaya gitu. Terus petunjuk juga disebutnya cahaya gitu. Petunjuk itu kan bisa aja pemaknaan, terus pencerahan, insight-insight baru gitu. Dan ketika luka dikatakan sebagai tempat memasuki cahaya, itu pendorong sih buat saya, itu pendorong buat kita yang kalau kita lagi luka kan kadang-kadang kita nggak mikirin, wah ada cahaya yang mau masuk nih, boro-boro gitu. Paling kita penuntutnya, oh saya diginiin sih, oh gini sih, kita sedih aja bawaannya kan. Kita nggak ngelihat sisi baik di balik itu gitu. Kalau tadi sih kayak saya pengen ngumpulin luka, ya mungkin kalau saya ngelihatnya kayak tantangan untuk ya udah ayo ngapain aja, saya nggak takut sih gitu kan. Tapi kecenderungannya kita tuh kan kalau ada luka muncul kayak aku pengen cepet disembuhin nih, kayak nggak enak gitu kalau kayak gini gitu ya. Terus kadang luka itu juga berulang-ulang dengan orang yang sama, dengan cara yang sama, dan nggak ada penyelesaiannya. Kadang-kadang kayak gitu ya, karena sulit mengubah orang lain itu. Tapi ketika luka dipandang sebagai tempat memasukkan cahaya, itu tuh kayak luka hal positif yang kita tuh kayak nggak menjadikan itu sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang buruk gitu. Tapi tempat kita yang tadi bertahan dan tumbuh tadi, intinya nggak apa-apa kok luka, tapi luka ini harus ada maknanya ya, harus bisa saya bisa membuat saya tumbuh ya gitu. Ngeliatnya gitu sih. Terus bisa aja eh, orang dengan ujian hidup yang tadinya nggak dekat sama Allah jadi dekat sama Allah gitu kan. Pasti kan bisa ada pertemuan spiritual, ada pencerahan. Terus dulu waktu awal mau saya sendiri ya, buku pertama, buku self pertama saya itu positif, isinya tuh kartun-kartun Charlie Brown, kartun Charlie Brown yang ada Snoopy-nya gitu. Kan dia katanya tuh sering kontemplatif gitu, dan bikin kita merenung. Terus di situ ada pembahasan dari psikiaternya sedikit-sedikit. Nah, di situ kan awalnya ada kegelisahan, terus kita nyari buku menambah ilmu. Berarti kan kita mendapatkan pencerahan jadi walaupun nggak harus melalui jalur psikiater atau psikologi gitu. Jadi kita bisa mencari sendiri. Next. Ini silakan Pak Moderator. Kan tidak akan ada yang menghormati kita kecuali kita menghormati diri sendiri. Tidak akan ada yang menghargai kita jika kita tidak menghargai diri sendiri. Lalu di kisah satunya, Allah SWT menciptakan manusia dengan potensi dan kelebihan masing-masing. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri dengan mengoptimalkan potensi itu sebagai tanda bersyukur. Yang keduanya, lanjut, kunci keberhasilan dalam mengatasi rasa galau atau rasa galau sedih atau terluka, yaitu dengan self awareness, coping mechanism yang positif dan mau melatih kebiasaan baru dan menantang diri dalam hal yang positif. Nah, terakhir, kita bisa memilih untuk bahagia dan menentukan batasan di titik mana kita berkata tidak. Batasan di titik mana kita berkata tidak. Dan menyeimbangkan rasio take and give. Dengan semua yang kita pelajari hari ini begini ya. Ada fakta-fakta terkait dengan bagaimana potensi syukur itu sendiri ya, sama dia bilang Allah SWT. Kedua, fungsi keberhasilan menjadikan diri melatih kebiasaan, menempatkan diri dalam hal yang positif dan bisa memilih dan mengimbangkan. Hadiah Jadi kita yang take controlnya gitu. Kalau nggak akan ada yang menghargai diri kita, dan yang ada yang ngerti sih
Gak ada yang mengertiin kita kalau kita nggak mengertiin diri sendiri. That's not next. Okay. Ini kesimpulannya, mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk menjadi bahagia. Terus pepatah mengatakan kamu harus mencintai diri sendiri agar bisa mencintai orang lain adalah premis yang mengungkap petunjuk atas semua relasi. Ya. Karena relasi pertama kita adalah relasi dengan diri kita gitu. Nah, gitu. Terus, nah, kalau mau baca bukunya, walaupun mungkin nggak tahu ya kalau anak-anak cowok bakal relate juga sama buku itu. Karena lebih banyak pasiennya perempuan. Tapi untuk pengetahuan nggak ada salahnya gitu. Untuk tahu ada yang mau disampaikan lagi, ada yang mau didiskusikan lagi gitu. Atau kesimpulan-kesimpulannya gitu. Misalkan, oh ya tuh dari halaman awal kan ke maju lagi. Aduh, terus nah ini how it can change our life. Kira apa manfaat buku ini? Terus how it can change our life. Kira-kira dari yang kita obrolin ada insight-insight yang oh ini bisa banget nih dapat nih gitu atau gimana? Atau mungkin terasa pengen baca buku. Kenapa kayak gitu? Yang dia bisa baca ini kan? Kita bisa kalau sudah hidupku. Ini kan tadi nih maksudnya tadi, jadi ngerasa cukup, maksudnya cukup kalau mungkin dari sosial karena kalau ngerasa sekarang kalau banyak baik baik dulu ke tadi ya. Aku tuh suka banget melakukan improvement. Coba berpikir salah apa orientasi. Biar jadi langsung. Kalau yang kayak orang yang direkomendasikan buku atau investasi, tapi biasanya malah masih merasa harus apa yang di jadi kayak apa yang dibaca itu kayak mungkin 20% dibanding 80%-nya aku belajar dari diri belajar dari diri sendiri gitu loh. Jadi kayak itu lebih banyak merasa lebih worth it kalau aku eksplorasi sendiri gitu. Eksplorasi sendiri udah sudah di buku mungkin aku kan membutuhkan buku itu gitu kan beberapa buku saking ketika memang aku udah stuck atau iya udah stuck gitu kan nggak tahu caranya karena kan sebenarnya kita baca buku sebenarnya buat tahu cara orang lain atau pandangan orang lain ternyata itu masalah gitu kan sebenarnya ada intinya itu tapi ketika ini aku rasakan ketika aku bisa solve masalah itu sendiri dengan cobaan yang aku lakukan itu lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih long lasting manfaatnya itu dan kan ini tadi banyak bahas tentang relasi ya banyak bahas banyak tentang relasi dan kalau sampai sekarang tuh yang aku terapkan di perusahaan tidak mengharapkan apapun dari orang lain jadi mau siapapun itu ya teman untuk orang tua teman siapa itu mendapat semuanya pokoknya semuanya apapun itu
aku nggak pernah mengharapkan apapun gitu, jadi kayak semuanya, jadi kayak kalau ada orang baik ke aku, itu rezeki Allah yang kasih gitu. Jadi kayak kalau misalkan memang misalkan ada ya sih, ada bapak teman-teman aku dan lain sebagainya yang memang saat ini baik gitu kan, dan punya waktu, punya berbagai hal gitu kan, ngasih 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 buat aku gitu kan. Aku pikir saat ini tuh memang rezekinya Allah buat ngasih aku itu. Ketika hal itu nggak ada, ya berarti memang Allah mengajarkan akal lain gitu kan, mengajarkan akal lain, dan memang pasti ada lagi gitu kan yang Allah ganti gitu kan. Dengan keyakinan, aku itu, karena apa ya, selama ini setiap kali aku kayak mindsetnya kayak gitu tuh, mau orang datang dan pergi itu namun kalau bisa survive gitu. Jadi kayak hal kecilnya ada salah satu teman aku yang dia selalu diajak apa tuh mau, termasuk juga etika setiap bulan tuh dia mau. Jadi kayak dia ada apa dia mau gitu kan. Terus singkat cerita dia pergi bukan ke Banten, cukup jauh, dan pulangnya juga nggak tahu kapan gitu kan. Terus kayak di titik itu juga aku sempat bertanya kayak, nanti siapa ya yang bisa misalnya yang bisa aku ajak itikaf di tahun ini gitu kan, kayak siapa dan sebagainya gitu kan. Tapi plot twistnya adalah banyak banget kayak kalau beli tiket kalau tahun sebelumnya pun sama kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada teman, tiba-tiba aja ada temennya kayak, kita mau ikut itikaf tuh sama kamu gitu, pengen ikut. Jadi kayak selalu ada aja gitu orang-orang yang menggantikan posisi itu gitu. Kan hal yang kayak aku nanya juga kemarin tuh aku udah beberapa kali ngajakin keluarga buat itu kan, terus kayak selalu menolak menolak gitu kan. Terus kemarin tiba-tiba ayo deh gitu. Terus kita ya itu sekeluarga itikaf, padahal aku kan kayak ya udah kok, soalnya kalau aku tuh tipe orang kayak ya udah gitu, oke kalau misalkan sendiri juga ya udah. Tapi kalau misalkan ada temen, Allah pengen jadi rame. Jadi kayak apapun itu, takdir yang Allah kasih tuh berusaha buat nerima. Gitu. Dan mungkin juga sih yang jadi hype-nya. Kemarin misalnya,
Kalau yang dari Harris itu saya lihat itu tuh model hmm, self boundaries atau kayak penanda batasannya itu dasar tuh mengatakan nggak apa-apa gitu ya, dekat atau apa ya seperti aja gitu. Jadi itu juga jadi penanda kalau itu tuh nggak akan terlalu kena ke emosi kita kalau terjadi sesuatu yang misalkan temennya pergi, jadi nggak terlalu ngerasa galau gitu kan. Jadi bicara gitu tentang hal gitu kan. Jadi, Jadi kalau nanya lagi, langsung saya dari itu. eh, ya kalau untuk statementnya kalau dari saya eh, yang namanya relasi-relasi itu kan akan selalu ada di sekeliling kita gitu. Gimana caranya kita bisa menjalaninya atau berdamai dengan semua apa yang dialami adalah dengan kita punya kendali atas emosi, atas relasi kita dengan diri kita sendiri gitu. Dan itu adalah sebuah penerimaan atas harga diri kita. Maksudnya oh ya dibahas di sini juga harga diri itu berkaitan dengan ada apa adanya kita. Nah, itulah yang kita terima. Di titik itu kita masih tetap bisa bertahan dan tumbuh itu. Gitu. Nggak harus selalu menuntut sama dengan orang lain. Tidak harus untuk selalu orang lain. Jadi poin yang kedua terima, terus yang kedua juga kita lanjut kita sini. Kerja nanti kita tepuk tangan langsung sesi buat itu yang sedang itu yang sangat mantap tentunya teman-teman sekalian. Dan ini tadi ya bisa dibaca di e-booknya, sudah tadi ada Mbak Titin tersedia. Terima kasih Teh Titin sudah memaparkan dan semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Itu saja. Ada Semuanya yang ini apa itu? pembatas buku. Oh, mata buku. Bikin Bikin sendiri. kalau ini sih pakai aja Oh, dari ini mirip. situ dari Oh, situ ini cuman beda sedikit lah. pose ya, beda posenya. Ini kan lagi di dalam kandungan tadi ya. Tadi ini enggak ada. Seperti janin Dijanin. posisi kan Terus keluar ya. keluar ini kayak udah nerima tapi mau berjalan lagi mau tumbuh pelan. Banget. Ini ada sisa 3 Oh iya, mungkin masih. yang lain.
Ya, terima kasih sekali lagi kepada saya rutin. Ini luar biasa ya penjelasan. Dan Benar banget. kita yang malah dapat ya. Semua. Ya, Ya. gitu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sangat. Ya. Ini saya kan ada, ya, saya punya buku, saya punya buku. Kebetulan saya baru pinjam buku di sini. Jadi saya akan pakai workload training. Mau saya bagus. Love yourself tuh bukan arahnya ke love yourself yang kayak di Dona sekarang ya beda. Terus kayak mengarah ke NPD juga egocentricnya juga enggak kayak gitu, gitu. Kita masih di tarapan yang normal gitu karena berawalnya dari tadi yang lack of harga diri jadi kayak egonya tuh enggak hidup gitu. Makanya yang didorong kayak gitu. Ya, Itu saja. Ada. Jadi gimana? Ya kita tutup dengan bercanda lama. Amin. Semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Makasih banyak. Salam. Gua merasa. Iya. Nah, Iya, aku buka. Kamu udah selalu. Dia ada di belakang. Di sini, di sini. Verifikasi. Dimas, boleh sebut? Boleh. udah aku aja ya. Nih, kakak di sini. Tolong fotoin. Ya. Respon kopnya. Taska berarti di sini biar balance. Ya. Jadi udah. Di sini. Nah, Waktu berempat. Siap. enggak besar, 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 besar. Oke. Bentar, bentar, bentar. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Tunjukkan. Boleh tanya dulu. 1, 2, 3. Lagi ya. Lagi saya. 1, 2, 3. Lagi. Makasih Pak. Kondisinya boleh diambil. Akhir nanti. Aku nggak mau. Padahal enggak tiba-tiba. Kayak gue. Selalu sini. Aku lebih. Ya. Ya,